Perkenalkan, nama saya Febri dari kelompok Capcay. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kontribusi saya di game ini. Hal pertama yang saya lakukan saat mengerjakan game ini adalah membuat daratannya. Karena daratan itu menurut saya adalah bagian yang paling penting dari sebuah game. Di sini saya membuat daratan yang berisi tanah yang saya buat dari terrain dengan tinggi height 20 dan saya menaruh plane air di ketinggian 15. Jadi ketika kita ingin menampilkan air, kita tinggal menurunkan terrain yang kita set di height 20 itu ke 15 untuk memunculkan airnya. Untuk air, saya melakukan beberapa perubahan setting. Untuk elemen, saya menggunakan elemen yang saya buat sendiri, supaya memunculkan air dengan warna dan efek yang saya inginkan. Ini adalah material watercolor yang saya buat. Kemudian di air ini saya juga menambahkan sebuah script berupa water move. Fungsi dari water move ini adalah membuat tampilan air itu, permukaannya itu bisa bergerak gitu. Jadi tampilannya lebih realistis. Saya akan contohkan tampilannya. Oke. Seperti yang bisa dilihat di tampilan game, permukaan air ini nampak lebih realistis karena berjalan. Selanjutnya, untuk air ini saya juga memberi setting berupa script tambahan di bagian humanoid player atau karakter yang kita mainkan, di mana saya menambahkan script berupa water effects untuk pengecekan apakah karakter berada di dalam air atau tidak. Karena saat karakter berada di dalam air, karakter akan menerima sebuah efek realistis, seperti tampilan yang lebih gelap, dan saya memanfaatkan itu dengan fog. Mungkin bisa dilihat sekilas tentang water script ini. Water check. Oke, ini adalah tampilan code-nya. Saya jelaskan secara ringkas saja. Jadi, code ini pada dasarnya melakukan pengecekan dengan memanfaatkan posisi kamera, bukan posisi badan. Karena kita asumsikan bahwasanya kamera itu adalah mata dari si pemain. Jadi ketika kepala atau mata si pemain itu berada lebih rendah dari water level, di mana seperti yang sudah saya sampaikan tadi, water level yang saya terapkan adalah 15, maka dia akan otomatis memanfaatkan fog density yang berada di dalam air. Ini adalah script pengecekan apakah berada di dalam air, dia akan menjalankan enter water. Jika dia keluar dari air, dia akan menjalankan exit water. Ada debug log juga untuk mempermudah pengerjaan. Kemudian kalau ini hanya sebagai tampilan bantuan saja, bantuan garis biru yang ada di tampilan sini. Langsung saya lihatkan saja efeknya, saya jalankan. Oke, jadi efek dari script tadi itu, ini adalah tampilan awal. Sebelumnya ada catatan bahwasanya karena
saya memanfaatkan fog, maka kita harus mengaktifkan fog dulu. Bisa diaktifkan di bagian menu window, kita pergi ke menu rendering, lighting, kemudian environment, kita centang bagian fog. Setelah fog nyala, ini juga adalah setting yang telah saya buat untuk tampilannya sesuai dengan tema kita yang agak horor, jadi tampilannya agak gelap ini. Saat, saat kita masuk ke dalam air dan tampilan kamera kita atau perspektif mata kita itu belum di dalam air, maka tidak ada yang berubah. Tapi ketika sudah berada di dalam air, maka otomatis tampilannya akan berubah seperti ini. Akan berubah menjadi lebih gelap. Ketika kita keluar, maka tampilannya akan kembali ke default. Selanjutnya, script lain yang saya jelaskan itu mouse look di bagian karakter kita itu, untuk main kameranya kita menggunakan script mouse look supaya kameranya itu bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Tampilan sekilasnya itu seperti ini. Di mana kita memanfaatkan mouse untuk pergerakannya dan melakukan transform supaya bisa bergerak. Selanjutnya, untuk sebelumnya saya matikan dulu untuk settingnya, rendering lighting, ini oke. Selanjutnya untuk titik spawnnya ini saya menambahkan beberapa bangunan seperti bangunan ini sebagai lingkungan awal tempat spawn termasuk menara ini, dan garis biru ini adalah tampilan scene yang tadi saya bilang. Oke. Saya rasa sekian saja penjelasan dari saya. Halo, perkenalkan nama saya Vincent Arfan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aset. Jadi di sini kita memiliki beberapa aset di bagian external pack yang ditarik oleh kelompok kita. Kemudian di sini contohnya ada pemasangan perahu yang dimana asetnya diambil dari bagian flooded ground. Di dalamnya terdapat aset yang kita keluarkan dan disusun di bagian perahu. Dan di sini juga terdapat adanya efek gerak dari perahu yang didapat dari bagian flooded ground. Kemudian di sini kita melakukan penyusunan di dalam rumah yang didapat dari aset. Selanjutnya di mana di terrain ini kita ada menggunakan yang namanya paint terrain yang digunakan untuk membuat perubahan sini dari jembatan tersebut yang sudah di paint. Oke, selanjutnya di bagian tengah ini terdapat set yang berasal dari abandon asylum yang di dalamnya sudah terdapat beberapa aset yang telah disusun dengan rapi.
Di sini saya juga membuat perubahan tekstur tiren yang berdekatan dengan rumah dan tiren yang berbeda warna putih digunakan sebagai jalan. Ini adalah aset abandon yang susunan jendela yang tidak transparan dan tidak dapat. Kemudian kita lanjut ke bagian desa 2. Desa 2 ini berada di ujung sudut. Di bagian ujung desa 2 ini sudah di sini saya sudah memikirkan beberapa konsep di mana terdapat bagian desa dan di ujung sana terdapat rumah dato yang disusun sendiri karena bagian ini memiliki beberapa bagian yang disusun secara rapi. Dan pagar yang disusun secara rapi tentunya dapat dilihat bahwa pagar ini merupakan bagian kecil. Contohnya. Nah, contohnya gini. Pada aset pagar ini dia berbentuk sangat kecil dan kemudian kita lakukan pengkopian yang disusun secara rapi agar membentuk sebuah pagar yang rapi. Kemudian pada bagian rumah ini sebelumnya di dalamnya tidak memiliki aset lain karena kita hanya diberikan aset rumah. Kemudian di dalamnya kita melakukan penyusunan seperti tempat tidur dan aksesoris lainnya. Dan juga pada bagian gereja ini dapat dilihat bahwa gereja ini sebenarnya bukan sebuah rumah yang utuh. Namun pada aset tersebut kita hanya diberikan beberapa bagian yang kemudian kita susun menjadi rapi seperti contohnya ini. Di dalamnya terdapat susunan dan kursi-kursi yang terlihat bahwa saya melakukan pengkopian untuk menata rumah tersebut. Maksud saya yang dari tadi bagian gereja ini, contohnya dia terdiri beberapa bagian yang saya susun menjadi rapi. Contohnya ini bagian depan, bagian belakangnya, kemudian bagian depan, dan bagian tengah dan bagian depan. Kemudian di belakangnya juga terdapat rumah. Terdapat pintu yang disusun secara rapi. Oke. Dari beberapa bagian aset yang sudah kami pilih, terdapat beberapa aset yang contohnya menyusun rumah. Rumah tersebut belum diberikan secara utuh, namun kita harus menyusunnya sendiri menjadi satu kesatuan yang bagus. Contohnya dari rumah dato ini saja dapat terlihat bahwa dia terdiri dari beberapa bagian. Contohnya di bagian pintu dan ini bagian belakang dan terdapat rumahnya yang disusun dengan menggabungkan beberapa part. Kemudian di bagian sini, di bagian abandon asylum ini merupakan dua bangunan yang telah digabung. Contohnya saya menggabungkannya menjadi
jadi sebuah rumah sakit. Contohnya yaitu ini, asylum dan asylum base. Asylum base. Di mana kita diberikan aset yang belum tergabung dan di sini kita harus menggabungkannya secara sendiri. Di mana contohnya pada bagian asylum dia hanya diberikan aset-aset yang berada di dalam. Kemudian pada asylum base cone ini dia merupakan bagian depannya, contohnya seperti tembok-temboknya. Dan di dalamnya sudah terdapat aset yang sudah tersusun dengan sangat rapi. Kemudian pada bagian kuburan. Di sini terlihat bahwa batu nisan yang di sini kita ambil dari aset dan kemudian pada bagian kuburannya kita gunakan tiren yang dibuat dengan cara men-set height-nya agar terlihat bahwa bentuknya seperti kuburan. Dengan aset yang sudah disusun dengan sangat rapi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikita Wijaya dengan NIM 231110226. Jadi peranan saya di kelompok ini dan kontribusi saya adalah yang pertama adalah menentukan dan menyusun script map size dari aplikasi game kami ini. Jadi dengan map kami ini ya yang seperti ini, ya, ada banyak pinggiran, ada daratan dan kebalik gitu ya. Ada longsornya. Ya, ini ukurannya adalah 500 kali 500 dengan strip map limit kami. Ya, di sini dengan maxnya kita buat 500. Ya, max X dan max Z-nya. Oke. Nah, kemudian selain strip tersebut, saya juga ada turut menambahkan beberapa aset ya dalam map ini, contohnya pepohonan ini, ya sehingga kesannya map ini tidak terlalu gersang, ya. Jadi ada beberapa objek-objek yang saya tambahkan juga bersama kelompok-kelompok saya. Oke. Ya, objek-objek tersebut sudah ada termasuk dalam aset-aset yang sudah kami cari bersama. Ya, aset-aset tree. Ya, dari aset tentunya salah satunya yang banyak kami gunakan di kami itu adalah yang di vegetation, ya. Ini ada preset, sedangkan pepohonan yang kami gunakan itu yang model flow. Dari segi tampilan masih sedikit ya agak kering dia ya. Namun akan kami tambahkan lagi beberapa elemen-elemen sehingga tidak terlalu plain ya. Jadi kita akan ada terus ya kebanyakan yang kita gunakan. Kemudian kita juga tree ini dari kalau tidak salah dari Facebook from house ya. Saya yang kami gunakan untuk pohonannya. Nah, ini ada dari terbang ya.
Nah, ini ada S3 2, 3, dan sebagainya. Oke. Dan itu juga ada ditambahkan beberapa rumah. Ini agak ngetes ya. Ya, beberapa rumah di bagian main hall sana, opsilum itu yang ditambahkan saudara Vincent Arfan. Ya, ditambahkan juga beberapa rumah-rumah yang berdasarkan dari titik apa ya namanya? Nah ini sedikit ya hal yang belum pernah lah dari apa saja kami ya. Kami ngasih. Oke. Ya, beberapa rumah. Nah, ya, rumah-rumah di belakang sana. Itu berdasarkan dari titik kejadian ya. Jadi sinilah kami dapatkan rumah-rumah tersebut. Ya. Dan sekian yang saya kerjakan, yang saya tambahkan di beberapa match kami. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Fandi Sanusi dari kelompok Capcay. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya buat dalam kelompok ini. Oke. Di sini saya ada membuat sebuah karakter dan juga animasi serta skrip. Nah, sebelumnya kami menggunakan karakter kapsul di sini supaya memudahkan saja, karena awalnya kan kami mau tes pergerakannya seperti maju, mundur, lompat, dan sebagainya. Nah, kemudian supaya lebih nyata, kami menggunakan sebuah karakter. Nah, karakter ini kami gunakan melalui Mixamo. Jadi kita bukan menggunakan aset dari Unity Store. Nah, Mixamo itu dari sini. Bentar. Nah, di sini banyak sekali animasi dan juga karakter dari Mixamo. Jadi di Mixamo ini memudahkan kita untuk mencari karakter dan mendesainnya sendiri. Nah, di sini juga ada banyak desain yang sudah tersedia. Eh, dari kelompok kami menggunakan karakter berikut, yaitu Remy. Mungkin karena lebih cocok saja. Kemudian di sini juga ada banyak animasi. Contohnya saja, misalnya kita pilih ini. Nah, di sini kita tinggal download.
download, kemudian saya menggunakan without skin supaya lebih ringan. Nah, setelah itu balik ke Unity. Nah, di sini kan saya ada membuat satu folder khusus untuk karakter. Di sini ada model, animator, dan animation. Model di sini isinya yaitu humanoid player, yaitu model tersebut, yaitu Remy. Nah, kemudian ada juga animasinya. Animasinya seperti berikut. Nah, cara menghubungkannya itu yaitu menggunakan animator. Di sini ada banyak yang dihubungkan. Misalnya dari movement. Movement ini supaya saat kita berjalan atau berlari, dia ada memunculkan animasinya. Kemudian ada jam. Jam ini dikonekkan dari movement ke jam dan juga sebaliknya, jam ke movement. Supaya animasi jalan dan lompatnya itu bisa berbarengan. Dan juga ada swim untuk berenang. Nah, kemudian di sini saya ada buat layer upper body. Dan juga animator. Animator untuk center marks. Nah, di sini saya ada buat yang warna hijau itu di sebelah tangan kanannya dan juga semuanya berwarna merah. Dengan ini maka pada animasi tersebut hanya tangan kanan yang tidak bergerak supaya memudahkan animasi di gamenya. Karena kan playernya ini kita gunakan sebuah center. Supaya senternya tidak lari makanya kita aktifkan yang warna hijau ini dan animasinya tidak akan berpengaruh pada yang warna hijau. Nah, kemudian saya ada tambahkan aset center. Center itu saya masukkan ke dalam humanoid player, kemudian GFX, Mixamouse Grip, kemudian yang spine. Nah, ini adalah struktur tubuhnya. Saya memasukkannya ke tangan kanan supaya center yang dipegang itu tidak terbang. Misalnya saja kita memasukkannya hanya di sini. Maka nanti pada saat jalan, senternya itu terbang dan tidak dipegang. Oke. Saya demokan saja. Nah, di sini demo singkatnya. Seperti yang kita lihat, ada karakter. Saat kita hadap ke bawah, nampak ada badan dan kaki. Karena kami menggunakan first person. Jadi karakternya itu tidak nampak. Nah, oke. Di sini kita bisa tes berjalan. Ya. Bisa maju, jalan mundur, lompat, dan juga berenang. Nah, di sini kalau jalan dan hanya bisa berenang. Nah, contoh lagi di darat, kita bisa pencet shift untuk lari, lompat, pencet space, maju dengan WASD. Nah, saat memasuki air, di sini kan tenggelam. Kita tidak bisa lari maupun lompat. Nah, cara supaya kita bisa naik itu, kita tinggal klik space dan tahan terus supaya bisa naik. Kita juga bisa menggunakan WASD supaya maju. Oke. Nah, kemudian di sini saya melakukannya dengan ini. Nah, pada daratan tanah. Nah, layer yang saya gunakan ini adalah ground, di mana saya menggunakan lompatnya itu
saat mendetect layer ground. Jadi selain dari ground kita tidak bisa lompat. Nah, contoh air. Di sini air kan menggunakan layer default. Makanya tadi di dalam air kita tidak bisa lompat. Oke, saya jelaskan ke scriptnya. Nah, di sini singkat saja yang saya kerjakan di mouse loop ini adalah transform kameranya. Nah, if water effect is swim. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi di daratan, nah saat kita di daratan, kamera yang kita gunakan adalah posisi jetnya itu 0,6. Dan jika di air, posisi jetnya itu 1. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan 0,6, ada setengah badan yang nampak. Supaya tidak ketahuan, makanya kita menggunakan script. Kemudian di water check. Nah, di water check saya ada menambahkan public static bool is swim. Is swim false. Dan di sini saya menggunakan is swim untuk mendeteksi di mana kita berada. Jika ada di dalam air, maka is swim-nya menjadi true, dan jika di darat, false. Kita cek player movement. Nah, speed yang kita gunakan 5. Lari itu 2, makanya saat kita lari bisa cepat, yaitu speed dikali running. Kemudian jump height-nya 2, swim speed-nya 3, water gravity-nya -2. Nah, yang kita gunakan itu saat lari adalah current stamina. Nah, jadi saat lari itu kita menggunakan stamina. Jadi tidak setiap pencet shift bisa lari. Kita batasin dengan stamina. Kemudian ini is grounded. Nah, kita cek ground check-nya. Jika dia menyentuh tanah, maka dianggap grounded dan bisa lompat. If water effect is swim. Nah, is grounded sama dengan false. Jadi kalau kita masuk air, is grounded-nya false karena tidak berada di tanah. Oke. Kemudian input get key left shift. Ini untuk lari. Jadi sesuai dengan stamina-nya. Kemudian input get key code space. Nah, jika dia berada di tanah dan bukan is swim, maka saat kita get key down space dengan klik 1 kali, velocity Y, berarti pergerakan dari Y-nya itu menggunakan jump height dikali -2 dikali gravity. Ini adalah rumus fisikanya supaya kita bisa lompat. Kemudian jika dia berada di air, maka kita gunakan rumus berikut. Ini supaya kesannya lebih ke berenang. Jadi rumusnya itu berbeda. Nah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Andre. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja kunci. Di sini pertama kita punya public game object untuk key prefab. Di sini adalah tempat kita menampilkan objek yang akan kita pakai sebagai kunci. Kemudian di sini kita membuat game object untuk kuncinya, yang dimana akan kita gunakan untuk memunculkan nanti peta. Kemudian key count untuk menghitung berapa banyak jumlah kunci yang sudah kita kumpulkan. Hash key untuk menentukan bahwa kunci mana saja sudah kita punya.
Kemudian current clue time ini berpengaruh untuk waktu kita menunjukkan sebuah clue, petunjuk-petunjuk yang dimana dibutuhkan oleh user untuk menemukan kunci tersebut. Kemudian ini ada berisi untuk semua petunjuk, dan ini adalah petunjuk yang untuk kunci saat ini. Kemudian ini adalah jumlah clue count yang sudah dimunculkan. Nah, di sini saya memakai 2, yaitu aset asli dan satu lagi untuk simulasi agar lebih cepat melakukan rekamannya. Nah, di sini ada key position, yaitu lokasi-lokasi kunci disembunyikan. Kemudian ada timer. Timer ini adalah waktu sampai game berakhir. Jika lebih dari itu, maka akan dinyatakan gagal. Di sini saya atur sebagai 2 jam, tapi untuk contohnya kita buat 5 menit saja. Untuk clue time-nya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan agar clue selanjutnya itu muncul. Nah, di sini kita buat sebagai 5 menit, tapi dalam perekaman ini kita akan coba 20 menit saja. Nah, di sini kita akan menggunakan void start untuk initiate clue, kemudian buat variabel current clue time sebagai clue time, dan spawn key. Nah, yang pertama adalah initiate clue. Apa itu? Itu digunakan untuk membuat full key clue-nya, semua clue-clue yang akan diberikan kepada user. Kemudian kita berikan time clue yang untuk variabel paling awal dengan 00, yaitu yang paling pertama. Kemudian kita lanjutkan ke bagian spawn key. Nah, spawn key ini kita akan memunculkan kunci ke berapa yang belum mereka punya untuk dimunculkan di map. Kemudian, selama permainan berjalan, jika kuncinya sudah mencapai 5, maka gamenya akan berakhir. Dan juga jika timernya sudah mencapai 0, berarti dia sudah kehabisan waktu. Kemudian timernya akan terus berkurang seiring waktu, dan kita akan menunjukkan clue pertama. Nah, untuk mengambil kunci, kita harus menekan tombol F, di mana akan menjalankan function. Kemudian jika kita menekan M, akan menunjukkan clue yang sudah ada. Oke, kemudian kita akan melanjutkan ke bagian game. Nah, baiklah, di sini kita bisa melihat untuk kuncinya dan timernya. Nah, pertama kita akan coba menekan tombol M untuk melihat clue yang muncul. Yaitu ini, terlihat banyak rumah di seberang pulau, mungkin ada salah satu rumah tersebut. Itu adalah clue yang pertama. Kemudian setelah interval berakhir, kita akan muncul ke clue yang kedua. Nah, di sini akan muncul 2. Clue keduanya ada banyak sekali rumah di sini. Itu sesuai dengan clue yang ada di sini. Ini, dari terlihat banyak rumah, kemudian ada banyak sekali rumah di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari kuncinya. Di sini saya atur supaya dekat. Bisa dilihat kuncinya di bawah tanah sini untuk disembunyikan. Kemudian kita akan menekan F untuk mengambilnya. Kemudian key kondisinya akan bertambah menjadi 1 dan clue count-nya kembali menjadi 1. Di mana kita akan menampilkan clue untuk dari arah kiri terlihat satu bangunan tinggi, yaitu clue untuk kunci kedua. Nah, kemudian kita akan mengambil kuncinya lagi. Nah, setelah kita sudah mendapatkan 5 kunci, maka di sini akan memunculkan satu win. Win itu adalah ketika kita mendapatkan 5 kunci. Tapi ketika kita kalah, itu adalah ketika kita kehabisan waktu. Contohnya di sini kita coba set manual. Untuk timernya kita buat 10 detik untuk kalah.
Nah, ketika timernya sudah habis, maka isi akan muncul ke muka lah. Ya, mungkin dari saya. Terima kasih.